Halo semuanya, selamat datang di sesi perkuliahan metode statistika kita hari ini. Wah, saya benar-benar semangat nih bisa bareng kalian lagi. Anggap aja saya ini profesor data science kalian yang bakal nemenin kalian ngelewatin labirin angka dan logika yang kadang bikin pusing, tapi aslinya seru banget. Hari ini kita bakal bedah topik yang super powerful di dunia statistik, yaitu experimental design. Lebih spesifiknya lagi, kita akan ngebahas ANOVA dan rancangan bujur sangkar Latin, atau yang biasa disebut Latin Square Design. Materi ini tuh ibarat pondasi ya, kalian nggak cuma diajarin cara ngumpulin data, tapi gimana merancangnya dari awal supaya data itu bisa berbicara dengan jujur tanpa bias. Oke, udah siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari dasar rancangan percobaan, terus masuk ke analisis data dan ANOVA. Setelah itu, kita kupas tuntas konsep dan aturan main si Latin Square Design ini. Nggak ketinggalan, kita juga bakal ngeliat model matematisnya, dan ditutup dengan pemetaan rancangan percobaan secara keseluruhan. Sip, agendanya udah jelas ya? Langsung aja kita gas ke materi pertama. Oke. Kita masuk ke bagian pertama, dasar rancangan percobaan. Sebelum kita lari kenceng, ngerjain analisis yang ribet, pastinya kita harus tahu dulu cara berjalannya kan? Kalau dengar kata percobaan, mungkin yang terbayang di kepala kalian itu orang pakai jas putih lagi ngaduk-ngaduk cairan di lab ya. Padahal, di statistik, percobaan itu maknanya lebih luas dari itu. Percobaan adalah suatu kegiatan yang sengaja kita lakuin buat membangkitkan data. Data ini tuh ibarat reaksi atau respon dari suatu objek, individu, atau unit yang udah kita kasih kondisi atau perlakuan tertentu. Jadi di sini kita bukan cuma duduk diam jadi pengamat pasif loh. Kita ini ibarat sutradaranya. Kita yang ngatur kondisinya buat ngeliat, kalau diginiin hasilnya bakal kayak gimana ya? Tapi tentu aja sutradara yang hebat pasti butuh naskah yang jelas. Disinilah 7 langkah panduan ini kepake banget. Semuanya selalu berawal dari merumuskan masalah. Apa sih yang sebenarnya pengen kita cari tahu? Habis itu, kita pilih variabel responnya, apa yang mau kita ukur. Terus, tentuin faktor dan levelnya, dan barulah kita pilih rancangan percobaannya. Kalau semua persiapan itu udah matang, baru deh kita benar-benar lakuin percobaannya, kita analisis secara statistik, and boom! Tarik kesimpulannya. Ingat ya, jangan pernah coba-coba ngelompatin satu langkah pun. Misalnya, kalian langsung main eksperimen aja tanpa milih rancangan yang benar. Wah, itu sih datanya bakal berantakan, dan ujung-ujungnya malah nggak bisa dianalisis sama sekali. Terus, supaya percobaan kita itu valid, ada 3 aturan emas yang pantang banget dilanggar. Pertama, replikasi atau pengulangan. Kita nggak bisa kan nyoba sesuatu cuma sekali terus langsung keluar-keluar ngeklaim itu fakta ilmiah. Replikasi ini gunanya buat ngelihat seberapa konsisten efek dari perlakuan kita. Kedua, pengacakan atau randomisasi. Kita harus mastiin setiap unit punya peluang yang sama persis buat dapat perlakuan tertentu. Ini penting banget biar nggak ada bias. Dan yang ketiga, pengendalian lingkungan. Intinya, ini usaha kita buat neken atau meminimalisir faktor-faktor luar yang nggak kita inginkan, biar nggak ikut campur ngubah hasil. Pegang teguh 3 prinsip ini ya, karena ini yang bakal ngelindungin kita dari kesimpulan yang ngawur. Nah, sekarang kita pindah gigi sedikit. Kita masuk ke bagian kedua, analisis data dan ANOVA. Kita bakal lihat gimana prinsip tadi ngebantu kita milih cara analisis yang tepat. Kalian mungkin sering ngebatin gini, Prof, dari sekian banyak rumus dan uji statistik di dunia ini, saya tahu dari mana harus pakai yang mana. Nah, rahasianya itu ada di jenis data kalian sendiri. Coba perhatikan tabel ini. Kalau variabel independen kalian itu bentuknya kontinu, dan variabel dependennya juga kontinu, ya kalian pakai analisis regresi. Tapi, coba lihat baris ketiga. Gimana kalau variabel independennya itu kategorik? Misalnya, jenis pupuk A, B, atau C. Terus variabel dependennya kontinu, seperti tinggi tanaman dalam sentimeter. Nah, kalau kondisinya begini, jalur kalian langsung lurus menuju ANOVA. ANOVA alias Analysis of Variance ini jagonya buat ngecek apakah ada perbedaan rata-rata yang benar-benar nyata akibat dari efek perlakuan yang beda-beda tadi. Alur keputusan di ANOVA itu elegan banget loh kesederhanaannya. Setelah data kita masuk ke mesin ANOVA, kita bakal ketemu sama persimpangan jalan. Kalau ternyata kita gagal menolak H0, yang artinya nggak ada perbedaan signifikan antar perlakuan, ya udah kita berhenti di situ. Percobaan kelar. Tapi, kalau kita berhasil menolak H0, yang artinya, wah ada perbedaan nyata nih. Kita nggak bisa langsung senang terus pulang. Kita belum tahu perlakuan mana yang paling juara. Makanya kita harus turun mengikuti panah bawah itu, lanjut ke analisis yang namanya uji perbandingan ganda, kayak uji Tukey misalnya. Tujuannya buat nyari tahu, secara spesifik, perlakuan mana sih yang beda dan seberapa besar bedanya. Oke, sekarang kita tiba di sajian utama perkuliahan kita. Siapkan fokus kalian, kita masuk ke bagian ketiga, konsep Latin Square Design atau rancangan bujur sangkar Latin. Kenapa sih metode LSD ini sampai harus diciptakan?
Coba kalian bayangin lagi ngelakuin eksperimen nanam jagung di sebidang sawah. Kadang-kadang, tingkat kesuburan tanah itu beda-bedanya nggak cuma dari utara ke selatan aja. Bisa jadi dari arah timur ke barat juga beda, karena misalnya ada aliran irigasi di sana. Nah, kalau keragaman ini nggak bisa kita kontrol cuma dari satu sisi pengelompokan aja, kita butuh alat bantu yang lebih canggih. Disinilah LSD datang menyelamatkan kita. Dia punya kemampuan keren buat ngendaliin variasi dari dua arah sekaligus, arah baris dan arah kolom. Ini brilian banget sih karena bikin analisis kita jadi jauh lebih bersih dari berbagai noise atau gangguan lingkungan. Tapi ingat ya, with great power comes great responsibility. Alat yang canggih pasti punya buku petunjuk yang lumayan ketat. Yuk kita lihat di bagian keempat, aturan dan karakteristik LSD. Aturan main LSD ini benar-benar menuntut keseimbangan yang absolut. Aturan pertamanya, jumlah perlakuan itu wajib sama persis dengan jumlah ulangan. Kalau kalian menguji 4 jenis pupuk, ya kalian harus siapin 4 baris dan 4 kolom. Nggak bisa ditawar. Aturan kedua, setiap perlakuan cuma boleh muncul tepat 1 kali di setiap baris dan setiap kolom. Nggak boleh ada yang double. Efeknya apa? Setiap baris dan kolom pasti punya koleksi perlakuan yang komplit. Dan secara logika, total unit eksperimen kalian pasti selalu hasil kuadrat dari jumlah perlakuan. Kalau perlakuannya ada 4, ya unitnya ada 16. Jujur aja, nyusun desain ini tuh sensasinya mirip banget kayak lagi nyelesain teka-teki Sudoku. Yuk kita timbang-timbang untung ruginya. Keuntungannya udah pasti banget. Dia jago ngontrol variasi dari dua arah yang bikin dia jauh lebih efisien dibanding rancangan acak kelompok biasa. Apalagi kalau lingkungannya emang kacau balau heterogennya. Tapi, nah ini ada tapinya. Syarat mutlak jumlah perlakuan harus sama dengan pemulangan itu bisa bikin pusing 7 keliling. Bayangin kalau kalian punya 10 perlakuan artinya kalian butuh 100 unit percobaan. Mahal dan repot banget kan? Terus, makin besar ukuran bujur sangkarnya, tingkat ke error atau galatnya juga bisa ikut-ikutan naik. Dan kelemahan yang paling fatal, LSD ini nggak bisa dipakai buat ngevaluasi efek interaksi, baik itu interaksi antar baris, antar kolom, maupun dengan perlakuannya. Oke, coba tarik nafas dalam-dalam dulu. Kita sekarang bakal masuk ke bagian kelima, model dan tabel ANOVA. Fokus ya, karena kita bakal sedikit main-main sama matematika di sini. Jangan kabur dulu. Mari kita lihat gimana sih wujud asli datanya kalau digelar. Coba perhatikan tabel berukuran 4x4 ini. Kita punya baris 1-4 dan kolom 1-4. Di dalam kotak-kotaknya perlakuan A, B, C, dan D disebar dengan sangat rapi. Coba lihat baris pertama, ada A, B, C, D. Sekarang lirik kolom pertama. Ada A, B, C, D juga. Kalian gak bakal nemu huruf yang ngulang di baris atau kolom yang sama. Ini dia bentuk visual dari aturan Sudoku ketat yang baru aja kita bahas tadi. Desain ini memastikan kalau setiap perlakuan itu dapat perlakuan yang adil di semua variasi kondisi. Buat ngebongkar data dari tabel tadi, kita butuh yang namanya model linier. Jangan keburu merinding lihat huruf-huruf Yunaninya ya. Saya bedah satu-satu biar gampang. I, J, K itu sebenarnya cuma perwakilan dari data pengamatan spesifik yang kita catat. Nilai Y ini dibentuk dari kombinasi beberapa hal. Pertama ada mu, ini rata-rata umum dari seluruh data kita. Terus ditambah alpha I, ini pengaruh khusus dari baris tertentu. Ditambah lagi beta J, yaitu pengaruh dari kolom. Terus ditambah tau K. Nah, ini dia efek dari perlakuan yang benar-benar lagi kita uji. Dan pastinya, di dunia nyapa, selalu aja ada faktor random yang nggak terduga, bener kan? Itulah si epsilon IJK, yang kita sebut sebagai galat atau error. Dari model linear barusan, kita jadi bisa bikin hipotesisnya. Di sini, kita punya 3 pasang hipotesis yang bakal diuji. Pertama, kita mau tahu, baris ini ngaruh nggak sih ke hasilnya? Di sini, H0-nya adalah baris nggak ada pengaruhnya, alias alfa sama dengan 0. Kedua, kita lakukan hal yang sama buat kolom. Dan yang ketiga, ini nih yang jadi target utama kita, nguji pengaruh perlakuan. H0-nya bilang kalau tau sama dengan 0, yang artinya semua perlakuan itu efeknya sama aja, alias nggak ada bedanya. Misi utama kita sebagai peneliti biasanya adalah berusaha membuktikan sebaliknya, yaitu menolak H0 untuk pengaruh perlakuan ini. Nah, buat bisa menolak si H0 itu, kita butuh alat ukur. Disinilah kita pakai rumus jumlah kuadrat. Konsep dari rumus-rumus ini sebenarnya gampang. Mereka cuma mecah total variasi data kita atau JKT jadi bagian-bagian kecil. Kita pilah-pilah nih, mana variasi yang murni gara-gara efek baris, JKB, mana yang karena kolom, JKK, mana yang benar-benar karena perlakuan yang kita kasih, JKP, dan sisa keributan yang nggak bisa dijelasin itu masuk ke jumlah kuadrat galat, JKG. Dengan menyaring keluar efek dari baris dan kolom, sinyal murni dari perlakuan kita di JKP bakal kelihatan jauh lebih bening dan jelas. Semua hasil keringat kita ngitung kuadrat tadi, ujung-ujungnya bermuara di sini, tabel ANOVA.
Di tabel inilah kita gabungin angka-angka tadi dengan derajat bebasnya buat dapetin mean square atau kuadrat tengah. Terus, bagian paling krusialnya ada di kolom paling kanan. Kita bagi mean square perlakuan dengan mean square galat. Hasil pembagian inilah yang melahirkan angka keramat kita, F-hitung. F-hitung inilah metrik andalan yang ngasih tahu kita seberapa kuat sih efek perlakuan kita kalau dibandingin sama noise atau error yang ada di background. Terus gimana cara ngambil keputusannya? Aturan mainnya simple banget. Kita hanya akan menolak hipotesis 0 untuk perlakuan kita kalau nilai F-hitung yang susah payah kita cari tadi, angkanya lebih besar dari nilai F-tabel. Nilai F-tabel ini bisa kita intip di buku statistik tergantung dari seberapa ketat tingkat signifikansi kita atau alfanya dan derajat bebasnya. Kalau ternyata nilai F-hitung kita tembus di atas batas F-tabel, bingo! Berarti eksperimen kita sukses mengonfirmasi kalau perlakuan yang kita kasih itu emang secara statistik ngasih efek perbedaan yang nyata. Wih, lumayan padat ya bagian hitungannya. Sekarang mari kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Kita masuk ke bagian ke-6, pengelompokan rancangan percobaan. Ilmu merancang percobaan ini aslinya punya landscape yang luas banget loh, dan secara umum dibagi jadi 3 kategori. Kategori pertama itu rancangan lingkungan, yang fokus ngatur gimana perlakuan itu diposisikan pada unit percobaan. Nah, bintang kita hari ini, yaitu rancangan bujur sangkar Latin, masuknya ke keluarga ini, barengan sama rancangan acak lengkap dan acak kelompok. Kategori kedua adalah rancangan perlakuan, yang mikirin gimana perlakuan itu diracik atau dibentuk. Misalnya cuma satu faktor kah atau faktorial. Dan terakhir, rancangan pengukuran, yang ngatur teknis gimana kita ngambil data responnya. Paham peta ini bakal bikin kalian sadar betul lagi megang senjata apa saat riset nanti. Sepanjang sesi kita hari ini, kita emang banyak banget ngebahas kelincahan LSD dalam rangkal gangguan lingkungan. Tapi coba deh kita mikir selangkah lebih liar lagi. Tadi kan saya sempat nyebut rancangan faktorial tuh. Terus gimana ceritanya kalau di lapangan nanti, perlakuan yang mau kalian uji itu ternyata bukan cuma satu hal doang. Gimana kalau itu adalah kombinasi rumit dari berbagai faktor yang dicampur jadi satu? Misalnya kalian menguji dosis pupuk yang dibarengin sama takaran air yang beda-beda sekaligus. Gimana cara kita ngurai jaring-jaring efek interaksinya tuh? Nah, misteri itu adalah pintu gerbang menuju dunia factorial design. Dan kabar baiknya, itu bakal jadi topik seru yang bakal kita kupas habis di pertemuan kita selanjutnya. Jangan sampai kelewatan ya, sampai jumpa di kelas berikutnya.